Terima kasih telah mengklik channel kami. Kami akan menceritakan sebuah alur cerita film yang berjudul Jiu-Jitsu. Film ini dibintangi oleh Frank Grillo, Nicolas Cage, Tony Jaa, dan lain-lainnya. Terima kasih telah mengklik channel kami dan jangan lupa like dan subscribe channel kami. Terima kasih. Film ini dimulai ketika dua orang nelayan menemukan seorang laki-laki yang terapung-apung di laut, lalu membawanya ke rumah dan mengobatinya. Tidak berapa lama, keluarga itu membawanya ke sebuah camp Amerika yang tidak terlalu jauh. Beberapa orang tentara menghampirinya dan bertanya, siapa laki-laki tersebut? Hidup? Mati? Akhirnya karena susah menerjemahkan bahasa Burma, dipanggillah seorang interpreter. Interpreter mengatakan bahwa laki-laki terjatuh dan dihantam oleh sebuah komet yang setiap 6 tahun sekali datang ke kuil tersebut. Lalu laki-laki tersebut dibawa ke camp untuk diinterogasi. Setelah sadar, seorang perwira perempuan datang dan menanyainya, siapa kamu? Bekerja untuk siapa? Laki-laki itu bingung. Ia tidak tahu, ia tidak ingat siapa dirinya. Bahkan namanya pun tidak ingat. Terus akhirnya pun diinterogasi, ditanya sana sini, tapi tetap tidak ingat. Akhirnya perempuan itu menunjukkan suatu alat yang dibawanya. Dibawa oleh laki-laki tersebut, ternyata alat pendeteksi alat radiasi. Tapi dia pun tidak ingat. 3 orang tentara datang menghampirinya, rupanya untuk menginterogasi secara kekerasan. Tetapi dengan mudahnya, lelaki tersebut mengalahkan 3 orang tentara. Tiba-tiba sebuah suntikan datang dan membuat dia pingsan. Rupanya untuk menginterogasi dengan serum kejujuran. Tapi tidak berhasil juga karena dia memang sudah lupa ingatan. Lama-kelamaan akhirnya tentara wanita pun menyerah dan menghampiri komandannya. Dia mengatakan bahwa usahanya tidak berhasil. Dalam pada itu, di luar camp, seorang laki-laki mendatangi camp tentara Amerika. Tentu saja tempat rasa ini tidak boleh didatangi oleh sembarang orang. Beberapa orang tentara menghalanginya dan menangkapnya. Tetapi orang tersebut mengelak, berlari, bahkan memukul tentara tersebut. Pertarungan terjadi. Dengan lincahnya orang tersebut menghajar tentara Amerika tersebut. Tidak sampai di situ juga, dia pun pandai mengelak dari peluru yang menyerangnya. Ratusan peluru menyerangnya, tapi dia dapat mengelaknya. Keadaan pun menjadi kacau balau. Bahkan ketika orang laki tersebut bergabung dengan lelaki yang sudah lupa ingatan tersebut ternyata adalah seorang kawannya, maka keduanya pun mengobrak-abrik camp tentara tersebut. Setelah kenyang menghajar tentara-tentara tersebut, akhirnya kedua orang tersebut lari dan kabur meninggal camp. Akhirnya kedua orang tersebut tiba di suatu tempat, dan ternyata beberapa orang kawannya setelah menunggunya, dan mereka menghampirnya. Hai Jack, kemana saja? Lelaki itu pun bingung. Ya, kamu bernama Jack. Ketika sedang mengobrol, tiba-tiba serangan pasukan datang mengejarnya. Terjadilah baku tembak, perkelahian di antara mereka. Mereka berusaha mempertahankan diri dari serangan tentara tersebut. Ternyata kawan-kawan Jack itu mempunyai tata bela diri yang sangat baik. Tapi mereka melawan semua tentara tersebut dengan mudahnya. Satu persatu mereka dihantam hingga jatuh tunggang langgang. Jurus-jurus teknik tinggi diperagakan oleh para petarung-petarung tersebut. Satu persatu tentara itu pun berhasil dilumpuhkan. Akhirnya sebuah serangan yang sangat tidak terduga menghentikan serangan Jack, dan Jack pun akhirnya dibawa ke camp untuk diinterogasi lagi. Setelah menginterogasi Jack tidak berhasil,
Akhirnya mereka membawa Jack ke hutan belantara untuk mengecek alat radiasi yang pernah dibawa oleh Jack, yaitu alat pendeteksi sonar radiasi. Ketika mereka sedang mengamati hutan tersebut, tiba-tiba berkelebat sebuah bayangan dengan gerakan yang sangat cepat. Akhirnya pun mereka bersiap-siap untuk menghadapinya. Rentetan tembakan dilakukan oleh para tentara tersebut menyerang sebuah bayangan yang sangat bergerak cepat, tapi tidak berhasil. Serangan balik dilakukan oleh bayang tersebut. Puluhan senjata rahasia berterbangan di antara mereka. Beberapa orang terluka. Keadaan menjadi sangat kacau balau, dan komandan pun menjadi sangat marah ketika melihat banyak tentara yang terluka. Sementara itu Jack lari bersama seorang perwira perempuan, meninggalkan suasana yang kacau balau tersebut. Ketika sedang berlari, tiba-tiba Jack jatuh pada sebuah lubang yang dalam. Dengan kepala pening, dia pun bangkit dan berdiri, melihat-lihat keadaannya. Lubang ini seperti tempat persembunyian. Ya, memang tempat persembunyian. Pada sebuah sudut, nampak seorang tua melihatnya dan menghampirinya. Orang tua itu menyerang, menghantam, menendang. Jack terkejut. Dia pun mencoba untuk bertahan. Jack pun sangat terkejut melihat serangan-serangan tersebut, seperti yang dilakukan oleh ahli yang sangat pandai, biarpun dia sudah tua. Serangan dilakukan oleh orang tua itu dengan hebatnya. Jack selalu menghindar. Dia tidak mau membalas, takut mengenai orang tua tersebut. Ketika sedang bertempur, tiba-tiba serbuan orang datang menghampiri mereka. Ternyata dia adalah kawan-kawannya Jack dan juga kawan-kawannya orang tua tersebut. Akhirnya pun mereka damai. Akhirnya mereka berjalan menuju sebuah kuil. Orang tua itu bercerita kepada Jack bahwa setiap 6 tahun sekali alien datang untuk bertarung dengan para ahli bela diri terbaik aliran bela diri Jiu-Jitsu. Orang tua itu bercerita bahwa alien itu datang dari sebuah kuil, yang ternyata di dalam kuil itu ada sebuah portal tempat keluar masuk dia. Orang tua itu bercerita lagi bahwa alien itu berasal dari tempat yang sangat jauh, jutaan tahun cahaya. Akhirnya setelah mereka berkumpul dan berunding bagaimana mengalahkan alien tersebut, dan disepakati akhirnya mereka akan berdua satu persatu melawan alien tersebut. Setelah mencapai suatu kesepakatan, akhirnya rombongan pun berjalan menuju hutan. Setelah tiba di hutan, rombongan pun dibagi menjadi 2 untuk memancing datangnya alien. Setelah masuk hutan, rombongan pun terpisah. Mereka berjalan sendiri-sendiri untuk memancing datangnya alien. Dan akhirnya pertarungan pun dimulai. Pertarungan pertama, alien dan orang yang bersenjata sebuah tongkat. Pertarungan sengit dimulai, tapi nampaknya pertarungan itu pun menjadi sangat sulit bagi orang itu. Kekuatan tubuh alien yang sangat prima mampu mendominasi pertarungan tersebut, hingga akhirnya pun jatuh tersungkur. Melihat kawannya tersungkur, datang 2 orang bantuan, yang satunya berbadan sangat besar. Pertarungan 2 lawan 1 pun terjadi. Mereka saling membantu untuk mengalahkan alien tersebut. Teknik-teknik tingkat tinggi dilakukan, tapi ternyata memang alien lebih dari segalanya. Mereka pun tidak dapat berbuat apa-apa dan akhirnya pun tewas semuanya. Sekarang kita mengikuti perjalanan Jack di hutan. Ketika sedang berjalan, tiba-tiba sebuah pukulan mendera kepalanya dan Jack pun pingsan. Begitu tersadar, ternyata dia telah ditodong oleh senjata oleh komandan tentara yang pernah dijumpainya dulu. Komandan itu bercerita bahwa sudah 24 tahun dia memburu alien tersebut dan tidak pernah berhasil. Akhirnya komandan itu menyerahkan sebuah pedang kepada Jack
untuk membunuh alien tersebut. Komandan itu mengatakan bahwa bila alien tersebut terluka 5-6 detik, maka itulah kesempatanmu untuk menghentikannya. Akhirnya Jack meninggalkan komandan itu yang sedang terluka. Dia berjalan ke hutan dan menemui orang tua yang sedang membuat api unggun tersebut. Diceritakan oleh orang tua itu bahwa setiap 6 tahun sekali alien menantang para petarung terbaik Jiu-Jitsu, karena dialah yang dulu telah menurunkan ilmu tersebut kepada makhluk bumi, dan dia sekarang menantang petarung-petarung terbaik, dan setiap pertarungan akan berakhir dengan kematian. Jack pun bertanya, "Kenapa kau tidak mati, orang tua? Apakah kau mampu melawannya?" "Tidak. Sangat sulit melakukan untuk membunuhnya. Aku sudah dianggap gila oleh alien tersebut, dan alien tersebut tidak mau bertarung denganku. Bertarung dengan orang gila adalah tidak sangat terhormat sama sekali. Jadi dia tidak mau melakukannya." Ketika sedang mengobrol, tiba-tiba datanglah beberapa orang kawannya menghampiri mereka. Dan ternyata sebagian dari mereka sudah tewas oleh alien. Di suatu tempat pertarungan alien antara orang yang bersenjata double stick telah berlangsung sangat sengit. Tapi akhirnya orang yang bersenjata double stick pun tidak dapat bertahan lama dan akhirnya pun cedera. Untunglah sebelum alien tersebut membunuhnya, datanglah pertolongan dari orang tua yang dianggap gila. Pertarungan antara orang tua dan alien pun terjadi. Keduanya pun akhirnya bertempur, saling serang. Biarpun orang tua itu sudah berumur, tapi serangnya cukup hebat, lincah, dan bertenaga. Serangan demi serangan dilakukannya, terbukti bahwa dia petarung hebat pada masanya. Tapi akhirnya orang tua tersebut akhirnya tewas juga. Jack akhirnya membawa orang yang cedera tersebut untuk bersembunyi di suatu tempat. Tidak berapa lama, datanglah 2 orang nelayan bersama kawannya. Jack mengenalnya sebagai penolongnya ketika ia sedang berapung-apung di laut, dan sambil mengucapkan terima kasih. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bercerita tentang keadaannya masing-masing, datanglah alien tersebut ke tempat persembunyian mereka dan menyerang mereka. Dengan terpaksa, mereka pun kabur menyelamatkan diri. Pertarungan klimaks terjadi di kuil partai final. Jack melawan alien menjadi babak penentu. Keduanya menampilkan jurus-jurus terbaiknya, baik tangan kosong sampai bersenjata. Jurus-jurus tingkat tinggi diperagakan oleh mereka berdua. Keduanya bertarung dengan sengit, dan ketahanan fisik menjadi penentu bagi kemenangan pertarungan tersebut. Jack pun harus bertarung habis-habisan karena hanya dialah yang masih sehat dan prima, sedang kawan-kawannya sedang terluka, bahkan ada yang tewas. Dia harus mencari akal bagaimana menewaskan alien tersebut. Dan Jack pun dapat mengakhiri perlawanan tersebut dengan memasukkan 2 buah granat ke dalam tubuh alien tersebut sebelum menutup lukanya. Dan akhirnya alien tersebut dapat diledakan, hancur lebur menjadi tidak tersisa.